Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Legenda Tak Terungkap, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Ombak di lautan bergulung-gulung membawa angin dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan, sebuah perahu nelayan melaju perlahan menuju dermaga. Tak seperti biasanya, perahu itu kembali lebih awal dari jadwal. Beberapa nelayan yang masih sibuk membenahi jaring menoleh dengan kening berkerut. Mereka mengenali perahu itu milik Jaka, seorang nelayan muda yang dikenal pendiam dan jarang bergaul. Namun yang membuat mereka heran bukan hanya kepulangan Jaka yang tiba-tiba, tetapi sosok yang berdiri di ujung perahu, seorang wanita dengan wajah tertutup kain hitam. Saat perahu bersandar, Jaka turun lebih dulu. Ia berjalan cepat melewati orang-orang tanpa mengucap satu kata pun. Wanita misterius itu mengikutinya dalam diam. Langkahnya terasa ringan, seolah-olah mengambang di atas kayu dermaga yang basah. Di antara nelayan yang memperhatikan, seorang pria tua mendekat dengan tatapan tajam. "Jaka, siapa perempuan itu?" tanyanya dengan suara serak. Jaka menghentikan langkahnya sejenak. Tanpa menoleh, ia hanya menjawab singkat, "Bukan urusan kalian." Kemudian, ia dan wanita itu menghilang di balik lorong sempit yang menuju perkampungan nelayan. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Namun bisik-bisik segera menyebar di antara mereka. Malam itu, tak ada yang tahu bahwa kehadiran perempuan itu akan menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang mengguncang desa. Pagi menyapa perkampungan nelayan dengan udara asin yang menusuk hidung. Namun, bukan suara deburan ombak atau teriakan nelayan yang sibuk yang menjadi perhatian pagi itu. Warga desa dikejutkan oleh pemandangan tak biasa di depan rumah Jaka. 3 wanita berdiri di sana, mengenakan seragam polisi. Mereka bukan sembarang petugas, tapi poluan dari kota yang jarang sekali terlihat di daerah terpencil seperti ini. Wajah mereka tegang, sorot mata tajam menelusuri rumah kayu kecil itu. Seorang pria tua yang kemarin bertanya pada Jaka melangkah mendekat. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" tanyanya dengan suara berhati-hati. Salah satu poluan, yang paling tinggi di antara mereka, melirik sekilas sebelum menjawab, "Kami mencari seseorang." Suasana menjadi semakin tegang. Warga mulai berkerumun, berbisik satu sama lain. Siapa yang mereka cari? Apa yang terjadi? Pintu rumah Jaka masih tertutup rapat, seolah menolak kehadiran tamu yang tak diundang. Salah satu poluan mengetuk dengan keras. "Jaka, buka pintunya. Kami harus bicara." Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah. Namun, seorang anak kecil yang berdiri di dekat pintu berbisik pelan kepada ibunya. "Tadi malam ada perempuan yang masuk rumah itu, Bu." Warga saling pandang. Poluan yang mengetuk pintu kini menggertakkan giginya. Mereka tidak akan pergi sebelum menemukan jawaban. Sementara itu, di dalam rumah, Jaka berdiri diam. Matanya menatap ke arah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam, seorang wanita duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar halus. Jaka menarik napas dalam. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Pintu rumah Jaka tetap tertutup rapat. Di luar, ketiga poluan mulai kehilangan kesabaran. Salah satunya melirik rekan-rekannya sebelum mengangguk pelan. "Kalau dia tidak mau keluar, kita dobrak saja." Sebelum mereka bertindak, tiba-tiba pintu berderi terbuka sedikit. Warga menahan napas, berharap melihat sosok Jaka di baliknya. Namun, yang muncul justru seorang perempuan muda dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Warga terkejut. Mereka mengenali wanita itu, Arini, seorang poluan yang jarang berbicara tetapi selalu terlihat tegas. Namun kini, ia tampak rapuh. Rekan-rekannya menatapnya dengan sorot mata tak percaya. "Arini?" Suara salah satu dari mereka nyaris tercekat. Jaka muncul di belakangnya.
Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dibaca. Dengan suara rendah, ia berkata, "Masuklah, kita bicara di dalam." Para polwan bertukar pandang. Keraguan menggelayut di wajah mereka, tetapi mereka akhirnya melangkah masuk satu persatu. Begitu pintu kembali tertutup, warga yang berkumpul di luar mulai berbisik-bisik. Ada apa sebenarnya? Kenapa Arini keluar dari rumah Jaka? Jangan-jangan. Di dalam rumah, ketegangan semakin terasa. Arini duduk di kursi dengan tangan saling menggenggam erat, sementara Jaka berdiri bersandar di dinding. Kedua polwan lainnya tetap berdiri tegak, menunggu penjelasan. Akhirnya, salah satu dari mereka berbicara, suaranya dingin. "Kami ingin jawaban. Jaka, kenapa Arini ada di sini?" Jaka menghela napas panjang. Ia menatap Arini sesaat sebelum akhirnya berkata, "Karena dia butuh tempat berlindung." Ruangan mendadak sunyi. Dua polwan lainnya semakin mengernyitkan dahi. Berlindung dari apa? Jaka terdiam. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Dari sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan." Ruangan itu terasa semakin menyesakan. Dua polwan yang masih berdiri menatap Jaka dengan sorot tajam, menuntut penjelasan lebih lanjut. Sementara Arini tetap diam, wajahnya menunduk, seolah tak sanggup menatap rekan-rekannya. Salah satu polwan, Sinta, melangkah mendekat. "Jangan bertele-tele, Jaka. Jelaskan semuanya sekarang juga." Jaka menatap Arini sejenak, lalu menghela napas berat. "Sebelum aku menjelaskan, kalian harus berjanji tidak gegabah mengambil keputusan." Wajah polwan lainnya, Maya, semakin mengeras. "Kau pikir kami ini apa? Semua ini sudah mencurigakan sejak awal. Jangan main-main dengan kami." Jaka tidak menjawab, hanya berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan. Dari dalam laci, ia mengeluarkan sebuah benda. Arini langsung menegang, sementara Sinta dan Maya memperhatikan dengan penuh waspada. Benda itu adalah selembar foto. Jaka meletakkannya di atas meja. Perlahan, Sinta mengambilnya dan melihatnya lebih dekat. Wajahnya langsung berubah. Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. Maya ikut melihatnya, dan detik berikutnya, ia menutup mulutnya dengan tangan, terkejut bukan main. Dalam foto itu, terlihat mereka bertiga, Sinta, Maya, dan Arini, berdiri di sebuah tempat gelap. Namun, ada yang janggal. Wajah mereka tampak pucat, dan mata mereka seperti kosong. "Dari mana kau mendapatkan ini?" Suara Maya bergetar. Jaka menatap mereka dengan serius. "Itu diambil beberapa minggu lalu, di tempat yang sama saat kalian bertugas di pesisir." Arini yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Aku tidak bisa mengingat kejadian itu, tapi setiap malam, aku selalu bermimpi berada di sana." Sinta dan Maya saling berpandangan. Perasaan tidak nyaman mulai menguasai mereka. Jaka menghela napas panjang. "Kalian bukan hanya korban, tapi juga saksi dari sesuatu yang lebih besar." Suasana ruangan semakin mencekam. Sinta menatap Jaka penuh curiga, sementara Maya menggenggam foto itu erat, seolah takut jika melepaskannya, semuanya akan menghilang seperti ilusi. "Apa maksudmu dengan saksi sesuatu yang lebih besar?" tanya Sinta dengan suara tertahan. Jaka menarik napas panjang sebelum berbicara. "Ada sesuatu yang terjadi pada kalian malam itu, sesuatu yang tidak bisa kalian ingat. Tapi aku tahu seseorang yang bisa membantu." Arini mengangkat kepalanya. Sorot matanya penuh kebingungan. "Siapa?" Jaka tidak langsung menjawab. Ia melangkah ke jendela, menyingkap sedikit tirai, lalu menatap keluar dengan gelisah. "Ada seorang lelaki tua di desa ini. Orang-orang menyebutnya Ki Sancaka. Ia pernah memperingatkanku tentang sesuatu yang aneh di pesisir." Maya mencengkram lengannya sendiri. Perasaan tidak nyaman menyelimuti pikirannya.
Kau ingin bilang kalau ini bukan sekadar kebetulan? Jaka menatap mereka satu persatu. Aku ingin bilang kalau ini bukan kebetulan sama sekali. Sinta mendengus, mencoba menyangkal perasaan takut yang mulai menyelinap. Ini gila. Aku tidak percaya hal-hal mistis. Arini menunduk. Wajahnya semakin pucat. Tapi, mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata. Aku merasa ada sesuatu yang berusaha mengingatkan kita. Jaka melangkah mendekat. Suaranya lebih pelan namun penuh tekanan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah menemui Ki Sancaka. Kalian harus siap mendengar sesuatu yang mungkin sulit diterima. Ruangan menjadi sunyi. Ketiganya saling berpandangan, seolah mencari keberanian dalam tatapan satu sama lain. Lalu akhirnya, Maya berbisik, hampir tak terdengar. Baiklah, kita temui dia. Malam telah larut ketika mereka tiba di rumah Ki Sancaka. Rumah itu terletak di pinggiran desa, dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi. Cahaya lampu minyak berpendar redup dari balik jendela kayu, menciptakan bayangan-bayangan ganjil di dinding. Jaka mengetuk pintu 3 kali. Suara gesekan terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam menelisik. Kalian sudah datang, suaranya serak, seolah telah mengetahui kedatangan mereka sebelumnya. Sinta menelan ludah, sementara Maya dan Arini berdiri kaku. Jaka memberi isyarat agar mereka masuk. Ruangan dalam rumah itu sederhana, namun penuh dengan aroma dupa yang menusuk. Di sudut ruangan, tergantung beberapa rajah kuno yang bergoyang pelan diterpa angin. Ki Sancaka duduk bersila di atas tikar dan memejamkan mata. Aku sudah menunggu. Aku tahu suatu saat kalian akan mencari jawaban. Arini menggigit bibirnya, lalu memberanikan diri bertanya, apa yang terjadi pada kami malam itu? Ki Sancaka membuka matanya perlahan, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian tidak hanya kehilangan ingatan, tapi juga kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Sinta mengernyit. Apa maksudmu? Ki Sancaka menarik napas panjang, seolah ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian, dengan suara berat, ia berkata, malam itu, kalian bukan hanya berada di pantai. Ada sesuatu, atau seseorang, yang telah memilih kalian. Ruangan terasa semakin dingin. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Maya merasa tubuhnya meremang. Siapa yang memilih kami? Ki Sancaka menggeleng pelan, lalu berbisik. Bukan siapa, tapi apa? Ruangan hening. Jaka, Sinta, Maya, dan Arini saling berpandangan, menunggu penjelasan dari Ki Sancaka. Lelaki tua itu menatap keluar jendela, seolah memastikan tak ada yang menguping. Dulu, katanya pelan, pantai itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, sesuatu yang telah lama menunggu. Jaka mengernyit. Menunggu apa? Ki Sancaka menoleh padanya. Matanya berkilat dalam remang cahaya. Menunggu pengorbanan. Jantung Sinta berdegup lebih cepat. Pengorbanan? Suaranya gemetar. Ki Sancaka mengangguk. Kalian tidak sadar, bukan? Malam itu kalian datang ke tempat yang salah, pada waktu yang salah. Maya menggigit bibirnya. Ingatannya masih kabur, tapi perasaan takut kembali menjalar dalam dadanya. Ki Sancaka melanjutkan, di pantai itu, ada sosok yang disebut sebagai penghuni Laut Selatan. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Setiap beberapa tahun, ia menuntut sesuatu. Tidak sembarang orang yang bisa terpilih. Tapi kalian, entah bagaimana, kalian yang dipilih. Arini menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, apa hubungannya dengan kehamilan kami? Ki Sancaka menatapnya dalam-dalam. Kalian tidak hamil karena seorang manusia. Hening. Jaka merasa tubuhnya menegang. Sinta, Maya, dan Arini menegang di tempat duduk mereka. Maya memejamkan mata,
berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi Ki Sancaka berkata lagi, kali ini dengan suara lebih lirih, namun tajam menusuk. Kalian telah diambil oleh sesuatu dari dunia lain. Ruangan terasa semakin gelap. Bayangan di dinding seakan bergerak sendiri, bergetar pelan seiring dengan hembusan napas mereka yang memburu. Maya meremas tangannya sendiri, tubuhnya terasa dingin. Apa maksudmu, Ki? Suaranya hampir tak terdengar. Ki Sancaka menarik napas panjang sebelum menjawab. Kalian tidak dikandung oleh benih manusia biasa. Jaka mengepalkan tangan. Jangan bicara yang aneh-aneh. Ki, bagaimana mungkin? Ki Sancaka memotongnya. Pikirkan, Jaka. 3 perempuan ini hamil di waktu yang sama. Tanpa mereka ingat bagaimana itu bisa terjadi. Apa kau masih menganggap ini wajar? Jaka terdiam. Sinta memegang perutnya sendiri. Matanya membelalak penuh ketakutan. Jadi, janin ini. Ki Sancaka mengangguk pelan. Bukan manusia biasa. Arini buru-buru berdiri. Tubuhnya gemetar. Tidak. Aku tidak percaya. Ini pasti lelucon. Ki Sancaka tetap diam, membiarkan kata-kata itu tenggelam dalam keheningan. Maya menggeleng cepat. Tidak, tidak, tidak. Aku bisa merasakan gerakannya di dalam perutku. Ini anakku. Ki Sancaka menatapnya tajam. Kau yakin? Seketika, tubuh Maya menegang. Sinta, Maya, dan Arini tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada gerakan dari dalam perut mereka. Gerakan yang tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang merayap. Mata mereka membesar bersamaan. Arini memegang perutnya yang mulai terasa nyeri. Tidak, ini tidak mungkin. Jaka langsung meraih bahunya, mencoba menenangkan. Tenang, kita pasti bisa menemukan jawabannya. Namun Ki Sancaka justru menatap mereka dengan tatapan kosong. Seolah sudah terlambat untuk mencari jawaban. Dari luar rumah, angin kencang tiba-tiba berhembus. Suara ombak terdengar lebih keras dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam laut. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu telah terbangun. Di tengah keheningan yang mencekam, suara gemuruh dari laut semakin kencang. Angin bertiup liar, membuat dedaunan berdesir seakan berbisik dalam ketakutan. Ki Sancaka menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam. Kalian harus bersiap. Jika ini memang takdir yang sudah digariskan, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Jaka menatapnya penuh tanya. Apa yang harus kami lakukan? Ki Sancaka menghela napas berat. Ini bukan tentang melawan, tapi tentang memahami. Apa yang terjadi pada mereka adalah ujian dari Allah. Hanya dengan kembali kepadanya, kita bisa menemukan jalan keluar. Sinta, Arini, dan Maya semakin merasakan sesuatu yang tidak wajar dalam tubuh mereka. Seakan ada kekuatan asing yang menguasai mereka dari dalam. Laut selalu menyimpan misteri, lanjut Ki Sancaka. Dan sesuatu di dalamnya telah menyesatkan kalian. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Maka apakah kamu merasa aman dari Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Ataukah kamu merasa aman dari Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang mengandung batu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Quran Surat Al-Mulk 16-17. Mata mereka membelalak. Ada getaran yang menusuk hati mereka saat mendengar ayat itu. Air mata Arini mengalir. Kita telah lalai. Kita lupa bahwa setiap kejadian adalah peringatan darinya. Maya menggenggam tangannya sendiri, tubuhnya gemetar. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Ki Sancaka menatap mereka penuh arti. Bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Dengan gemetar, ketiga wanita itu mulai beristighfar, menangis, dan bersujud,
memohon ampun atas kelalaian mereka. Jaka ikut menundukkan kepala, menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kehendak Allah. Seiring dengan istighfar yang mereka panjatkan, angin mulai mereda. Suara gemuruh ombak berangsur-angsur melemah. Perlahan, mereka merasakan sesuatu yang berubah dalam tubuh mereka. Rasa sakit yang tadinya menyiksa, mendadak sirna. Sinta memegang perutnya. Air matanya mengalir deras. Aku tidak merasakannya lagi. Arini dan Maya merasakan hal yang sama. Seolah sesuatu yang asing dalam tubuh mereka telah lenyap. Ki Sancaka mengangguk pelan. Setan hanya berkuasa atas mereka yang lupa akan Allah. Tapi jika kalian kembali padanya, maka perlindungannya akan selalu menyertai. Jaka mengepalkan tangan. Kita harus lebih berhati-hati. Apa yang terjadi ini adalah pelajaran. Hikmah dari cerita ini. Jangan pernah lalai dari perlindungan Allah, karena setan selalu mencari celah untuk menyesatkan manusia. Selalu waspada terhadap godaan dunia, terutama hal-hal yang tampak indah tapi mengandung keburukan. Setiap kejadian dalam hidup adalah ujian. Jika kita kembali kepada Allah, maka pertolongannya akan datang dengan cara yang tak terduga. Mereka pulang dengan hati yang penuh keinsyafan, meninggalkan misteri laut yang tak akan mereka lupakan seumur hidup.